Yuk kita bawa doa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat kesaksian yang kami dengar. Kami kagum akan kebesaran kuasa-Mu. Engkau menyertai Tuhan hamba-Mu ini, kalau sampai hari ini dia bisa ada itu karena pagar perisai perlindungan kasih yang Kau berikan buat hamba-Mu ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Biar kalau sebentar hamba-Mu juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Terima kasih Bu NN buat kesaksian ya, yang membuat kita semua dari tadi. Saya benar-benar nggak pernah tahu kesaksiannya ya. Jadi waktu saya tadi dengar, saya kaget-kaget, ya ampun, saya cuma bilang, ya ampun gitu ya. Saya bilang, ini manusia kok ada yang tega ya. Memang kalau kita benar, saya dulu berpikir sebelum saya jadi gembala, terima konseling banyak orang, saya berpikir bahwa yang namanya sinetron panggung sandiwara itu cuman ya itu ciptaan manusia. Tapi saya pernah nangani satu kasus seorang ibu juga ya, yang pernah diporstek suaminya 2 kali. Dikasih porstek, jadi diminumi porstek itu sudah porstek itu loh, apa ya, pemutih itu ya, penyikat toilet itu porstek itu loh, itu sampai masuk ICU 2 kali, dan dia bilang gini, Bu Eli, kalau saya hari ini masih hidup itu karena nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Secara akal mungkin dia sudah nggak ada. 2 kali di porstek suami, tapi sampai hari ini dia bertahan dan dia menikmati kebahagiaan ya. Yang minggu lalu kesaksian Bu Merah juga ya, Bu Merah ngadepi keadaan yang tidak mudah, kesaksiannya juga meninggal. Ini juga suaminya meninggal. Wow ya, makanya setiap perbuatan itu pasti ada harga yang harus dibayar walaupun dosa itu diampuni. Saya kagum dengan Tuhan. Saya menyiapkan judul ini tanpa saya tahu kesaksiannya. Kenapa Tuhan kasih judul harga yang kubayar saat mengikut Kristus? Ini sudah berapa hari sebelum kesaksian ini ada ya. Akhirnya saya tahu bahwa Tuhan sudah siapkan. Saya nggak tahu tapi Tuhan tahu ya. Jadi gini, saya kasih gambaran. Seumpama kita ini mau pergi retreat ya, nanti gambarannya kenapa kita harus bayar mengikut Kristus. Kalau kita mau ikut retreat, PD Victory ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Bali, Semarang ya, dan Malang. Mungkin saya bisa bilang gini, siapa yang mau ikut retreat, nanti semua masing-masing kota kita ketemunya di Bali. Kita berkumpul nanti retreat akbar ada di Bali, kita ketemu. Ini acara di dunia. Tapi untuk mengikut Kristus, kita bisa reuni akbar. Tuhan nggak bisa bilang gini, nanti ketemu aku ya di surga ya. Kita nggak bisa, masing-masing orang harus punya jalan yang harus ditempuh. Kita nggak bisa syukur-syukur nanti ketemu Yesus langsung ya, kita sama-sama nanti di surga, tanpa kita nggak bisa hari ini hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Retreat akbar kita bisa langsung tanpa syarat, tapi untuk reuni akbar di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita nggak bisa langsung sampai di surga tanpa ada harga yang harus saudara dan saya bayar. Kalau lihat kesaksian Bu NN, saya percaya saudara, hari-hari ini Bu NN pasti akan menikmati sesuatu yang dia tidak pernah dia pikirkan. Dia akan menikmati berkat pelipat gandaan. Bahkan anak cucunya pasti dipelihara Tuhan secara luar biasa. Yuk kita lihat, makanya hari ini siapapun kita, ya saudara jangan berkecil hati. Kita semua sedang hidup di akhir zaman. Kalau lihat sejarahnya Bu NN pelayan Tuhan, saudara lihat wajahnya itu sabar, keibuan. Kita nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan proses yang harus dia lewati,
begitu sangat menyakitkan secara akal. Mungkin orang dunia berkata bodohnya Bu NN mau bertahan, tapi Bu NN luar biasa, Bu NN finishing well sampai maut yang memisahkan. Kita lihat dulu ayatnya di Filipi 2 ayat 12 sampai 18 ya. Kita baca satu persatu supaya saudara ngerti kenapa sih ikut jadi orang benar kok harus ngalami keadaan yang tidak enak. Tapi kita jangan berkecil hati karena kita sedang dipersiapkan Tuhan sesuatu perkara yang besar. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, lihat ya, kamu senantiasa sudah taat ya, taat. Kamu senantiasa taat. Orang senantiasa taat itu berarti selalu taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Orang benar yang taat sekalipun hari-hari ini, kalaupun engkau sudah taat, hidupmu harus mengalami bonyok seperti Bu NN. Sepertinya hidup tidak adil. Pesan Tuhan malam ini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lihat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Semua yang terjadi, kita percaya Tuhan ada di dalamnya. 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kita percaya hari ini kita sebagai orang benar, kalau kita bonyok, kita nggak usah marah sama Tuhan. Kita nggak usah bersungut-sungut, kita nggak usah berbantah-bantahan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Sampai kapan ini terjadi Tuhan? Tuhan, hari ini berapa lama lagi? Kita nggak perlu mengucapkan itu. Lihat 15. Supaya. Nah ini, kita ini jangan berhenti hanya baca firman. Kenapa orang benar harus mengalami sesuatu proses yang nggak enak? Ini loh supayanya. Supayanya ini yang membuat kita sadar. Supaya kamu tiada beraib. Jangan marah. Bu NN luar biasa nggak marah. Dia nggak protes sama Tuhan. Dia tetap setia kepada suami yang luar biasa. Baiknya limited edition, tapi nggak apa-apa Bu NN. Suami Ibu NN ini suami yang luar biasa, yang membawa Bu NN nanti menikmati berkat-berkatnya surga luar biasa. Deposito keturunan warisan buat anak cucu, itu gara-gara suami yang limited edition. Bu NN akan menikmati hartanya surga luar biasa. Lihat ya, tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Makanya jangan kaget. Nanti kalau ada suami-suami ya, lihat Bu NN, nanti masa yang makin jahat akan diangkatannya bengkok hati dan sesat. Kira-kira kalau kita menghadapi orang yang bengkok hati, itu jahat pasti. Sudah bengkok hati, sesat. Apa enggak kita ini menghadapi orang di akhir zaman ini nyesek loh saudara. Kalau lihat kabar-kabar ya, orang bunuh orang, serem saudara. Orang bunuh orang itu seperti apa? Kita ini seperti benar-benar hidup kayak orang di zamannya apa ya? Ada orang sampai bilang gini, Bu, kok orang manusia kayak kanibal ya sekarang, Bu? Dia punya loh hati nurani. Ya ini, karena kita sedang hidup di masa yang makin jahat, makin bengkok hatinya, makin sesatnya luar biasa. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Pesan Tuhan malam ini, kalaupun kita hidup di masa yang makin jahat,
bengkok hati, makin sesat. Pesan Tuhan kita sebagai anak Tuhan, istri-istri yang lagi dianiaya pasangan, mungkin suami yang lagi dianiaya istri dengan perbuatannya, maka Tuhan mau kita jangan terpancing emosi, kita jangan sampai jadi anak Tuhan karena tekanan yang berat. Saudara akhirnya bukan lagi hidup dengan menjadi bintang-bintang di dunia yang harusnya saudara memberikan cahaya di tengah angkatan yang bengkok, tapi justru ada banyak istri-istri yang saya lihat karena sudah tidak tahan, mereka seharusnya tetap hidup bercahaya di tengah keluarga, malah istrinya selingkuh, mereka hidup dalam aib, dalam noda, dan mereka juga hidup di dalam celah. Itu sebabnya hari ini yuk sebagai anak Tuhan kita percaya jalan dunia yang harus kita tempuh untuk mengalami reuni akbarnya surga. Bukan syukur-syukur Tuhan bilang gini, nanti ya ketemu ya semua di surga. Enggak, saudara. Retreat berviktori kita bisa seperti itu. Masing-masing kota berkumpul di satu tempat. Tapi buat kita sebagai orang benar, kita harus kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Jangan lagi hidup di masa yang bengkok hati. Tujuannya Tuhan bukan menghancurkan. Sekali lagi, kalau kita mengalami masa-masa menghadapi orang yang bengkok hati dan sesat, tujuan Tuhan sekali lagi supaya kita tidak hidup dalam aib, noda, celah. Supaya Tuhan bilang gini, tujuanku ketika saya diproses, saya cuma mikir Tuhan ini kurang kerja. Tapi hari ini saya mengerti kenapa Tuhan berkata buat hidup saya, engkau akan menjadi cahaya. Di tengah masa rumah tangga, ternyata benar masa pandemi ini banyak rumah tangga yang bermasalah, banyak pasangan yang error, banyak pasangan orang Kristen yang mau menggugat cerai. Di situ Tuhan berkata, inilah tujuanku Eli, aku tempatkan engkau hari itu di dapur api dan aku izinkan engkau mengalami kesakitan karena aku mau engkau hari ini menjadi cahaya di tengah banyak wanita-wanita yang teraniaya seperti Bu NN, Bu Merah, kesaksian beberapa wanita yang hari itu hidup dengan suami yang bengkok hati dan makin tersesat. Kita percaya orang bengkok hati tersesat itu error, sakit jiwa. Bayangin kalau kita hari ini nggak punya Tuhan, kita mau jadi apa, saudara? Lihat ya, 16 kita baca sama-sama. Sambil berpegang pada firman kehidupan, kita ini nggak ada lain. Kalaupun kita dianiaya, sudahlah, hidup. Jangan pegang apapun. Suamimu nggak bisa dipegang. Siapapun nggak bisa dipegang. Ada seorang ibu yang konseling, Bu, saya ini sudah nggak bisa pegang siapa-siapa. Suami saya selingkuh, seluruh keluarga besarnya mendukung, Bu, termasuk mertua saya. Bahkan mertua saya berkata, ya sudahlah, orang suami itu sudah umum. Kalau dia mau selingkuh, kamu ya sudah terima. Kalau kamu gak kuat, ya bercerai aja sudah. Ya hidup sekali tergantung kamu. Apa yang kamu putuskan? Ini orang Kristen, Bu. Saya cuma bilang hari ini, sudahlah, kita hidup hanya berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Hari ini kita ini mau bermegah sampai hari kedatangan Yesus. Kita mau ketika Yesus bertemu dengan kita di reuni akbar di surga, dia dapati kita semua hari ini akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita dihadapati, kita tetap bermegah, kita tetap bisa menyelesaikan seperti Bu NN, finishing well. Hari ini kita percaya, saya di retreat, saya dapat rema yang bagus, yang beberapa saat saya sudah bagikan. Saudara ingat ya, satu kali ketika saya di Valentine, bukan di retreat, Valentine beberapa hari yang lalu.
kemarin ya. Sebelumnya Tuhan cuma ingatkan saya seperti ini. Ini menjadi remah ya. Saya perlu sampaikan. Tuhan bilang gini, kalau iblis bisa butakan mata rohani suamimu sampai benar-benar hatinya bengkok dan dia tersesat, bukankah aku Tuhan Allah yang sanggup, lebih dari sanggup, membukakan mata rohanimu untuk menjadi orang yang baiknya luar biasa. Oh iya ya, kamu kenapa takut? Iblis dengan Tuhan lebih punya kuasa yang mana? Kalau iblis bisa hancur-hancuran butakan mata rohani suamimu sampai dia bengkok dan dia sesat, bukankah aku Tuhan kalau sudah waktuku, aku akan membukakan mata rohaninya dan dia akan menjadi seorang imam yang akan menjadi suami takut akan Tuhan. Waktu Tuhan berbicara seperti itu, saya benar-benar yes Tuhan, saya percaya itu. Tuhan bilang gini, tidak perlu takut, aku jauh lebih sanggup. Iblis dan aku besar mana kuasanya. Hari ini orang bisa bengkok hati, jalannya sesat, itu karena iblis yang membutakan mata rohaninya. Tapi kalau suatu kali Tuhan sanggup mengubah keadaan seseorang, dia akan jadi baiknya. Itu melebihi segala-galanya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kuasa. Yuk kita lihat ya. Jadi hari ini pegang aja firman kehidupan 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan. Nah itu tadi Ibu NN tuh ya sampai tadi apa jarinya mau putus. Aduh, saya lihat tadi itu, untung saya sudah makan tadi Bu NN. Kalau belum makan saya benar-benar tadi tidak bisa makan ya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan, itu penderitaan saudara. Pada korban dan ibadah imanmu. Ternyata waktu kita menderita itu salah satu bentuk korban di mana kita bisa memberikan sesuatu yang baik saat kita tetap hidup benar. Itu adalah ibadah. Wow. Jadi penderitaan di mengikut Kristus, ikut Kristus ada harga yang harus kita bayar. Ternyata itu adalah satu korban dan ibadah. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. 18. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Sampai berapa kata diulang? Bersukacita, bersukacita. Jangan ingat penderitaanmu ini sesuatu yang menghancurkan. Tapi penderitaan untuk bayar harga mengikut Kristus tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Kita nggak boleh sedih hari ini. Apakah Bu NN menyesal punya suami yang dengan limited, super limited edition dia tersiksa? Saya percaya nanti Bu NN kalau lihat hasilnya yang Tuhan gantikan, wow, itu tidak sebanding dengan kemuliaan, dengan penderitaannya. Itu saya terlalu percaya. Sebentar lagi Bu NN akan kesaksian yang luar biasa. Buka PowerPoint saya. Jadi 3 hal hari ini. Pandang penderitaan itu jangan sesuatu yang membuat saudara hari ini ketakutan. Duh Bu Eli gimana. Tapi yang Tuhan mau hari ini supaya kita hari ini hidup tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bengkok. Bagaimana jadi mental kalau kita mau hari ini untuk reuni akbar? Kita hari ini tidak bisa hidup semau-mau kita. Tuhan sudah punya satu master plan. Kalau hari ini jatuh kepada saudara, hidup seperti Bu NN itu limited juga. Itu spesial pakai telur. Tidak semua orang terpilih. Lihat ketika Bu NN lulus, sesuatu yang terbaik Tuhan sedang kerjakan. Mental yang harus kita miliki supaya kita bisa finishing well dan kita bisa reuni menghadapi penderitaan. Jangan anggap ini bencana, tapi bersyukur, berdirilah di atas firman dan bersukacita, jaga hati. Yuk kita lihat
harga yang harus dibayar mengikut Kristus itu 3 hal. Hari ini kita kerjakanlah keselamatan itu 3, saudara. Hari ini kita nggak bisa mau hidup semau-maunya sendiri. Tuhan, pokoknya nanti reuni akbar ya Tuhan. Pokoknya aku yakin, aku percaya, aku nanti bisa reuni akbar, kumpul sama keluarga besarku, ketemu Yesus, punya rumah di surga selamanya. Nggak bisa. Firman Tuhan jelas berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya Tuhan bilang gini, oke, reuni akbar itu sudah aku sediakan semua yang fasilitas, tapi engkau nggak bisa selama di dunia. Engkau hari ini hidup semau-maumu, hidupmu bengkok, hidupmu nggak jadi berkat, engkau hidup dalam aib, celah, di mana engkau nggak bisa pulih. Engkau cuma terpuruk di dalam dosa. 3 hal. Yuk buka PowerPoint saya. Kalau kita mau kerjakan keselamatan, harga yang harus dibayar mengikut Kristus yang pertama, ikuti jalannya. Ya, ikuti jalannya di Lukas 9 ayat 23, nanti kita bahas. Yang kedua, ikuti pikirannya. Filipi 2 ayat 5. Dan yang ketiga, ikuti perasaannya. Makanya kita jadi anak Tuhan hari ini, saya rangkum 3 hal ini, akan membawa saudara dan saya hari ini, akan mengikut jalannya, pikirannya, dan perasaannya. Kita percaya, kalau 3 hal ini saudara dan saya akan melakukannya, dan kita konsisten, kita pasti akan sampai di reuni akbar dalam kerajaan surga. Bukan lagi retret akbar, tapi reuni akbar yang akan terjadi selama-lamanya. Nggak bisa kita bilang ini, Tuhan, aku mau reuni akbar, tapi jalannya jalanku. Nggak bisa, saudara. Pikiranku sendiri, mau-mauku sendiri. Hatiku mau sakit hati, ya sudah Tuhan, mau-mauku sendiri. Nggak bisa. Kalau saudara baca di ayatnya, yuk lihat yang pertama, poin yang akan saya bahas, jalannya. Lukas 9 ayat 23-24. Harapan saya ketika firman ini dijelaskan dan saudara tangkap, maka kita hari ini akan menjadi anak Tuhan yang miliki. Kita tidak akan jadi anak Tuhan yang hari ini takut dengan penderitaan. Ada orang yang tanya sama saya, Bu Eli, benar nggak ya? Kalau kita serius sama Tuhan, kita makin dihajar bonyok. Lah, saya cuma bilang, siapa yang bilang? Ada banyak. Makanya ikut Tuhan jangan terlalu fanatik. Kalau kita mulai serius, kita akan dihajar. Saudara perlu tahu, hidupmu hari ini harus benar-benar serius sama Tuhan. Jangan main-main. Ini sudah akhir zaman. Jangan pertaruhkan hidup selamanya dengan mau kejar nyaman dan saudara tidak serius. Justru orang-orang yang tidak serius, yang suam-suam kuku, firman Tuhan di Wahyu berkata akan dimuntahkan. Kita hari ini jangan sampai mau resiko, serius sama Tuhan. Lukas 9 ayat 23-24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lihat ya 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkannya. Jadi siapa yang bilang kalau kita serius sama Tuhan, hidup kita makin bonyok. Kita hari ini lihat firman Tuhan ya. Paulus itu tidak takut kehilangan sampai nyawa. Sementara kita tidak mau serius, kenapa? Jujur, orang yang sampai bicara hari ini, aku tidak mau serius sama Tuhan, itu karena takut kehilangan harta. Takut kehilangan apa yang jadi miliknya di dunia. Iblis tahu enggak? Oh tahu. Justru makin enggak serius saudara karena takut
kehilangan ini dan ini, saudara akan dihajar habis. Saudara, kita hari ini nggak bisa lari dari yang namanya hidup dalam pemurnian orang benar. Saudara mau ngikut Kristus, saudara mau reuni akbar selamanya di surga, saudara harus bayar harga sebagai pengikut Kristus. Jadi jangan sampai hari ini saudara takut kehilangan ini, takut rugi ini, takut bangkrut, takut ditinggal suami. Kita percaya kalaupun ada sesuatu kerugian, ada sesuatu yang membuat kita sakit hari ini, karena kita mau hidup sebagai orang benar, kita justru firman Tuhan di ayat 24, Ia akan menyelamatkannya. Rumah tanggamu pasti diselamatkan, keuanganmu justru pasti diselamatkan. Yang namanya keselamatan bukan hanya di bumi, sampai kekekalan. Itu sudah janji Tuhan. Makanya hidup ini jangan takut, banyak takut kehilangan. Sudah apapun, Paulus berkata, aku tidak takut kehilangan. Setiap orang yang mau mengikut aku, itu adalah orang yang tidak kehilangan apapun. Kita ini sampai nyawa aja, kalau itu menjadi bagian orang benar, kita akan punya mental, lo Tuhan enggak apa-apa. Wong mati ya mati keuntungan, hidup adalah Kristus. Yang penting aku hidup ini hari ini, pikul salib, sangkal diri, dan ikut Kristus. Yuk buka PowerPoint saya. Bagaimana kita mengikuti jalannya Kristus? Untuk ikut Kristus harus melewati jalan yang sempit dan sesak, bukan nyaman dan jalan tol. Jangan hidup hari ini kejar nyaman jalan tol, itu bukan ciri pengikut Kristus. Kalau kita mau reuni akbar, kita percaya. Yang pertama ya, ikut Kristus yaitu melewati jalan yang sempit dan sesak. Kita harus punya mental, Tuhan, aku tidak takut kehilangan apapun. Semakin saudara takut, maka yang saudara takut khawatirkan, itu yang akan menimpa saudara. Hari ini makin tidak takut, saudara makin diselamatkan. Itu ayatnya, saudara. Yang kedua, sangkal diri. Orang sangkal diri itu sudah tidak kejar kepentingan dirinya sendiri. Apapun Kristus, semua Kristus. Jujur kemarin di hari Valentine, saya tadi sudah sharing sama pengerja di Jakarta. Saya dapat sesuatu yang spesial dari Tuhan. Yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati saya. Ketika saya cuman berpikir Tuhan, pelayanan Tuhan, ya saya tidak mikir capeknya, saya cuma mikir gini, pelayanan Tuhan. Walaupun sudah capek, saya sudah menghabiskan tenaga, pikiran buat Tuhan, masih dicacat orang, ya pokoknya saya Tuhan. Orang sampai bilang gini, Bu Eli ini semangat ya, walaupun orang mau ngomong jelek sama Bu Eli dan seperti, tapi Bu Eli sudah nggak pusing. Bu Eli benar-benar capek-capek pun konseling orang ya tetap dilayani walaupun capek. Kenapa? Karena saya cuma punya hati itu, saya benar-benar mau mengasihi Tuhan. Saya cuma mau setiap jiwa-jiwa itu pulih, dan kita benar-benar akan bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang saya alami ketika kemarin saya merenung di hari Valentine, Tuhan tuh memberikan saya yang selama ini saya nggak pernah pikir, Tuhan berikan saya lipat, saudara. Saya sampai bilang gini, Tuhan, dalam hidup saya itu nggak pernah banyak sesuatu yang harus saya nuntut ini sama Tuhan. Tapi ketika saya cuma berjalan dengan rela, Tuhan kasih saya kado spesial. Kado spesial yang nggak pernah saya pikirkan dalam hidup saya, Tuhan berikan. Itu pun saya bilang gini, Tuhan, kenapa Tuhan ini tahu ya yang terbaik. Hari itu Tuhan ingatkan, ini hari Valentine, aku kasih engkau kado spesial. Wow. Dan ini luar biasa, saudara. Makanya hari ini yuk, yang ketiga, pikul salib. Sudahlah, engkau belum selesai, tetanggamu selesai, tidak usah dibandingin. Rela aja jalani proses. Itu ikut jalan. Yang kedua, yuk kita bahas ya, kita buka. Nah, ikut Kristus melewati jalan sempit sesak, bukan nyaman, bukan tol ya. Yang kedua yaitu bagaimana ikut Kristus, yaitu sangkal diri, tidak egois, tidak kejar kepentinganku,
tapi benar-benar hari ini kita mau beri hidup buat Kristus. Itu harga yang harus dibayar, yaitu pikul salib, rela jalani proses. Itu harga yang harus dibayar. Kalau proses berlanjut, tidak usah menyesal. Itu tadi, tidak usah bersungut-sungut, berbantah-bantah. Sudahlah, pegang firman dan bersuka cita. Ngucaplah syukur, karena ini kebaikan untuk kita semua jadi pengikut Kristus. Saudara, mungkin bonyok seperti apapun, itu salah satu ibadah dan korban yang menyenangkan hatinya Tuhan. Lihat pikiran, yuk kita lihat Filipi 2 ayat 5-9. Lihat pikiran Kristus bagaimana. Filipi 2 ayat 5-9. Satu pembahasan kita selesai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah, ya. Kalau ada kata hendaklah, itu berarti kita harus melakukannya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6, pikiran apa? Lihat ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. 8-nya, dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pikiran Kristus apa? Kalau saudara baca di Filipi 2 ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu artinya yang pertama, pikiran yang tidak egois. Kita egois, saudara, hari-hari ini. Kalau doa tidak dijawab, marah. Saudara, hari ini pelayanan tidak dianggap orang, saudara marah. Saudara mungkin sudah datang ke ibadah Victory, saya kasih tangannya hanya separuh, saudara marah. Mungkin hari ini engkau sudah melayani Tuhan, sudah kasih perpuluhan, tapi masalahmu tambah bonyok, engkau makin diperlakukan tidak adil, keuanganmu tambah sulit, engkau marah. Itu berarti kita hidup di dalam pikiran kita sendiri. Jujur, pikiran Kristus itu tidak egois. Walaupun menganggap kesetaraan dengan Allah itu bukan sesuatu yang dipertahankan. Jujur, hari ini banyak orang kaya yang pelayanan itu tidak bisa mati secara harga diri. Mereka hari ini minta dihormati lebih, minta jujur di pelayanan ya hanya gara-gara kursi tidak dikasih, bisa kepahitan loh saudara duduk dalam ibadah. Minta yang depan ternyata ada duduknya orang, itu pun bisa membawa satu komunitas itu bertengkar, saudara. Dan dihormati bertengkar. Lihat yang Tuhan tahu di akhir zaman, kalau kita mau membayar harga menjadi pengikut Kristus, pikiranmu jangan egois. Sudah jangan mempertahankan kepentinganmu, kehendakmu. Hari ini nggak ada pilihan lain. Engkau hidup hanya satu menjelang akhir zaman. Tuhan dan Tuhan. Karena nanti setelah kita mati, kita akan bertemu dengan Tuhan. Kepentinganmu dimatikan, kehendakmu sudah buat kepentingan dan kehendak Tuhan. Saya hari ini rela, saudara. Walaupun proses hidup itu tidak mudah, tapi kalau ini menyelesaikan kehendak Bapa, seperti Yesus harus mati di kayu salib, dia selesaikan dengan finishing well. Rasul Paulus finishing well. Yang kedua, yuk bagaimana pikirannya Kristus, yaitu pikiran yang rela berkorban. Dia rela dikosongkan. Hidupmu dikurangkan, marah, bahkan dikosongkan. Bukan hanya dikurangkan, saudara, Kristus dikosongkan. Itu sebabnya pikiran itu harus punya pikiran, Tuhan, aku mau rela berkorban buat Kristus. Sudah Tuhan, memang keuanganku dikurang-kurangkan, rumah tanggaku yang bahagia lagi dikurang-kurangkan, supaya batiniamu diperbaharui dari hari ke hari. Mungkin egomu lagi dikurangkan semuanya. Kita mau rela berkorban buat Kristus. Apapun yang dikurangkan itu tujuannya supaya kita yang hari ini hidup
dengan lahiriah kita. Hari ini yang menonjol kedaginganmu, itu semua dikurangkan. Daging dan hatiku habis lenyap. Yang ketiga, pikiran yang melayani. Kristus itu melayani. Saudara kira-kira mati buat orang berdosa, mati buat manusia yang nggak punya untungnya apa-apa buat Kristus, tapi Kristus mau loh mati buat seluruh umat manusia. Sementara kita sebagai istri hanya hari ini sakit buat satu suami aja sudah nggak mau, cerai aja Bu Eli, nggak kuat hidup sama satu suami 12 tahun, 13 tahun Bu Eli disiksa, nggak dihormati, dianggap pesat. Saudara nggak mau. Kristus itu hari itu dia harus rela mati di kayu salib buat manusia berdosa karena dia rela melayani. Kalau kita mau hari ini hidup bayar harga menjadi pengikut Kristus, pikiran yang sia-sia sudah dibuang. Apa pikiran kita? Buang pikiran kita yang egois, mempertahankan apa yang menjadi milik kita. Buang yang kedua, yaitu pikiran yang hari ini tidak rela berkorban buat pasangan kita. Pikiran yang melayani, itu semua harus tertanam, saudara. Kalau kita mau jadi pengikut Kristus bayar harga, mulai hari ini terapkan pikiran yang tidak egois, yang rela berkorban, dan pikiran yang melayani. Jangan pikiran di luar itu, pokoknya aku mau dihormati, pokoknya aku mau disayangi, aku mau dicintai. Sudah, tidak dicintai suami, tetap dicintai siapa? Tuhan. Lah kita ini mati tidak bawa cintanya suami. Hari ini engkau merasa tidak diorangkan orang. Sudah ibu-ibu tidak usah lebay. Perasaan pikiran apapun hari ini pokoknya engkau melayani, tidak egois. Aku pokoknya rela berkorban supaya suamiku benar-benar ketemu Kristus. Itu yang harus kita kejar. Yang terakhir, perasaan Kristus. Yaitu apa perasaannya? Yang pertama, perasaan Kristus itu pasti berbicara damai sejahtera. Yang kedua, yaitu perasaan yang penuh kasih. Yang ketiga, yaitu perasaan hati yang rendah hati. Kita semua mau malam ini ya dengan hati yang damai, kasih, rendah hati. Itu akan memperkuat saudara nanti memiliki hati yang tabah. Hati yang kuat menghadapi tantangan di akhir zaman. Jangan takut saudara, hari ini kalau rugimu besar, Ayub itu ruginya besar. Tapi percayalah, kalau iblis bisa kerjai Ayub sampai habis-habisan, maka Tuhan yang besar juga bisa memberkati Ayub 2 kali lipat. Saudara yang habis-habisan hari ini, jangan takut. Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang habis-habisan itu justru ada waktunya Tuhan ketika kita hari ini bisa mengikuti jalannya. Saudara lulus secara pikiran Kristus dan saudara lulus punya perasaan Kristus, maka apa yang hilang akan diganti 2 kali lipat. Apa yang hari ini menjadi rekaan yang jahat orang lain, di tangan Tuhan, Dia sanggup merekakannya untuk kebaikanmu di masa yang akan datang. Itu sebabnya hari ini hidup ini cuma ujian. Jangan takut. Hidup ikut Kristus supaya tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercelah. Kita hidup di angkatan yang bengkok, jangan ikut-ikutan bengkok. Kita harus seperti Bu NN, hidup bercahaya. Saya percaya banyak orang akan diberkati lewat kesaksiannya. Banyak tetangga yang akan kagum dengan kebesaran hati seorang istri. Dia setia sampai suaminya meninggal, itu bukan main-main. Yuk kita baca quote yang terakhir ya. Syarat untuk terdaftar, nah ini reuni akbar bersama dengan Yesus adalah kerjakan keselamatan mulai sekarang. Jangan tunda-tunda lagi. Karena ketika kita tunda-tunda, kita tidak akan pernah berhasil untuk hidup konsisten bayar harga ikut Kristus.
jalani jalannya Kristus, ikut sempit sesak, bukan jalan tol, bukan jalan yang nyaman, pikul salib. Jangan sampai pikul dosa terus, sangkal diri, ya, sangkal diri, jangan hidup untuk kepentinganmu sendiri, mulai mikir bukan untuk hidup terus lihat orang lain yang disangkal dia, Bu Eli keterlaluan, dia jahat, tapi mulai sangkal diri kita sendiri. Kita yang harus berubah. Pikul salib, prosesnya Tuhan jalani dengan sukacita, mengucap syukur, hidup dalam kebenaran. Pikiran kita tidak boleh egois lagi, pentingkan diri kita sendiri. Jangan sampai pikiran kita hari ini juga harus mau berkorban dan pikiran yang melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian, ya. Kita mau bayar harga untuk ikut Kristus supaya kita menikmati reuni akbar yang sudah masa-masa akhir. Jangan sampai nanti kita ketinggalan. Kami tahu bahwa ini satu tantangan buat kami setiap orang benar. Kami mengerti kebenaran firman-Mu, kenapa kami ditempatkan hidup hari ini untuk benar-benar walaupun mengikut Kristus tidak mudah. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah persiapkan hidup kami nanti pada satu reuni akbar, di mana kami bisa hidup bahagia bersama Kristus. Kami tidak mau Tuhan hidup di dalam angkatan yang bengkok hati, yang tersesat. Kami jadi orang yang bengkok hati dan tersesat. Tapi kami mau menjadi cahaya-cahaya, menjadi garam dan terangnya Kristus di akhir zaman, menjadi saksimu seperti Bu NN, di mana dia hidup di atas kebenaran, bukan hidup di atas fakta. Dia hidup di atas kebenaran firman, di mana dia akhirnya keluar sebagai pemenang. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus Tuhan, yang tidak lagi memperdulikan dirinya sampai nyawanya, karena kami tahu siapa yang takut kehilangan, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang hari ini tidak takut, justru kuasa-Mu datang untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami. Itu sebabnya ketika kami bayar harga sebagai pengikut Kristus, kami sadar kami tidak perlu takut dengan kerugian yang besar hari ini. Kami tidak perlu takut dengan rasa sakit yang besar hari ini. Kami tidak perlu takut dengan bangkrut yang hari ini benar-benar harus menjual aset kami. Kami tidak perlu takut dengan kanker, vonis dokter kanker hari ini Tuhan, yang kami tahu bahwa hari ini hidup kami pasti akan menikmati keselamatan ketika kami kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa, biar setiap anak-anak-Mu yang alami pergumulan apapun, kami sudah memperoleh jalan keluar. Kami tidak mau fokus dengan masalah, justru kami bersyukur dengan masalah. Inilah waktunya kami memberikan korban dan ibadah kami di hadapan-Mu Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu lewat semua proses yang boleh kami lewati. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, supaya mereka tidak pernah sia-sia Bapak. Kami percaya Tuhan, baik kesaksian firman ini menjadi kekuatan, Kau berkati Bu NN dalam perjalanan hidupnya bersama anak-anaknya. Tuhan sudah sediakan yang terbaik, berkati dia Tuhan dan anak-anak dalam perlindungan-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.